cukuplah aku ini berbangga ya Allah bahwa aku ini mempunyai Tuhan itu Engkau, gitu ya. Kalimat ini kesadaran penuh bahwa menjadikan Allah sebagai Tuhan itu karena kesadaran, dan itu membuat kita bangga karena Tuhannya Maha Pencipta. Ya, bukan Tuhan yang dibuat-buat, dan bukan juga Tuhan yang lahir setelah eh, setelah kehidupan ini jadi, setelah buminya jadi baru lahir, tidak begitu. Tapi Tuhan awal dari semuanya, ya. Dan ini kesadaran seperti itu menyebabkan kita ini berbangga karena Tuhan kita adalah Allah, dan kita gembira bahwa kita ini menjadi hamba, hanya hamba Allah, bukan hamba dari atasan kita, bukan hamba dari orang yang berjasa pada kita, bukan hamba siapa-siapa, tapi kita hamba Allah, dan memang pantaslah yang menjadi Tuhan itu Allah, dan kita jadi hambanya. Jadi memang posisinya ini sudah seperti itu, ya. Nah, kesadaran bahwa mengenal Al-Khaliq itulah sebenarnya puncak yang harus disadarkan dalam proses-proses pendidikan kita. Dan sayangnya, pendidikan modern hari ini itu melepaskan keterkaitannya antara dunia yang diamati dalam pembelajaran dengan keberadaan Tuhan, dengan keberadaan penciptanya. Oleh karena itu, kita sebagai Muslim tidak mencukupkan belajar kita sekedar untuk mengenal dunia dan memahami peristiwa-peristiwa dan hubungan satu dengan yang lainnya. Tapi kita harus meningkatkan itu semuanya sebagai tanda bahwa ini adalah ciptaan yang maha kuasa, dan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini PR kita sama-sama, ya, yang di perguruan tinggi, yang di sekolahan, ini siswa-siswa kita, dan kita berharap Pak Menteri ataupun Presiden sadar betul bahwa pendidikan yang berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa itu tidak boleh kurikulumnya menjadikan kita sekuler, memisahkan antara dunia dan agama, dan terlepas dari kehidupan ini antara ciptaan dengan penciptanya. Ya, ini saya kira PR besar bagi kita semuanya. Kalau sudah kayak gini, maka orang tidak berhenti dengan ukuran-ukuran duniawi semata, ya. Sekarang ini kalau ditanya pendidikan yang terbaik mana, gitu kan, itu umumnya orang akan mengatakan Finlandia, gitu ya. Finlandia atau Jepang, gitu ya. Memang dalam hal-hal tertentu, khususnya di inovasi, ya, kita angkat topi. Tapi kalau pendidikannya harus sama persis pada mereka, saya kira kita semuanya tidak rela. Karena apa? Pendidikan itulah yang menghasilkan situasi ataupun keadaan masyarakatnya. Kalau kemudian di negara-negara seperti itu mayoritasnya ateis, tidak mengenal Tuhan, tidak mengakui keberadaan Tuhan, apakah pendidikan seperti itu yang kita inginkan? Memang dari sisi inovasinya iya, ya. Ya, kita memang belajar. Tapi itu bukan sepenuhnya. Maksudnya tidak semuanya dicontoh. Bahwa pendidikan yang utama bagi kita itu mengenal Al-Khaliq, dan demikian juga dalam undang-undang pendidikan. Kesadaran tentang ini, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi itu pesan pertama, ya. Pesan pertama itu pendidikan itu orientasinya adalah mengenal Sang Khalik dan sadar betul bahwa Dia selalu bersama dengan kita, menyertai hidup kita, ya, dan kemudian yang membimbing kita, yang kemudian kita bergantung padanya, dan dengan kemudian jasa-jasa kebaikan-kebaikannya selalu kita rasakan. Sehingga kita sadar betul bahwa dengan kebaikan Allah yang Maha Pencipta, Rob kita, ya, yang membimbing kita, menyertai kita ini, akibatnya adalah kita selalu dalam hidup ini mendapatkan lebih dari yang kita usahakan. Ini penting.
manusia itu harus jujur bahwa yang dia dapatkan jauh lebih besar daripada yang diusahakan. Kita ini lahir nggak bisa apa-apa, tapi kebutuhan kita terpenuhi. Kita sampai sudah balik, itu masih ditolong oleh pihak lain. Kita kadang-kadang kuliah, dapat beasiswa. Emang kenapa orang lain mau kasih beasiswa kepada kita? Emang jasa kita apa? Itulah sebabnya saya sebut kita itu mendapatkan lebih dari yang kita usahakan. Seandainya manusia itu mendapatkan seperti yang diusahakan saja, maka betapa sulitnya hidup kita. Kalau makan harus masak sendiri. Kita nggak pernah nanam padi, tapi kita makan terus tidak kekurangan. Ada yang kita ini kemana-mana, mau sholat 5 waktu, ketemu masjid, meskipun kita tidak pernah membangun satu pun. Mekanisme dibuat sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga manusia itu mendapatkan lebih dari yang diusahakan. Dan itulah syukur kita. Kita mengenal Sang Kholik yang luar biasa. Ya. Kemudian yang kedua, ini kalau berlama-lama nanti waktunya kemalaman ya. Yang kedua yang dikenalkan adalah khalaqal insana min alaq. Bahwa Allah mencipta manusia itu dari alaq. Ini kesadaran tentang bahwa dalam pendidikan itu kita menyadarkan tentang hakikat kemanusiaan. Bahwa kita adalah dicipta, kita tahu kedudukan diri kita. Kita ini bukan hero. Kita ini objek yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sehebat-hebatnya kita, tetap saja kita ini objek sebagai ciptaan. Dan hakikatnya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian kita diciptakan dari segumpal darah. Siapapun kita, kedudukannya seperti apa, jabatannya apapun, kekayaannya berapapun, sebenarnya kita asalnya sama. Dan ini tidak menjadi alasan, tidak bisa menjadi alasan, ya, bahwa kita berbangga diri dengan capaian-capaian kita, karena kita belum tentu. Perumpamaannya orang berjalan itu atau orang kalau estafet lari belum bisa dikatakan berhasil kalau sebelum finish. Tidak bisa dikatakan juara kalau belum selesai pada akhirnya. Hidup kita belum bisa dikatakan berhasil kalau kita belum menyelesaikan rangkaian panjang dalam perjalanan hidup kita sejak dulu sebelum kita lahir di bumi, masih di perut ibu, lalu kita lahir di bumi, tumbuh dewasa seperti sekarang, esok kita tidak tahu kapan kita akan mati, masuk kuburan, dan kemudian mempertanggungjawabkan amal, dan kemudian mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan baik, dengan ampunan Allah, dengan rahmatnya. Dan kita tidak bisa mengatakan kita berhasil sebelum nyampe pada titik itu. Mereka-mereka yang sudah puas keberhasilannya, oh sekarang udah kaya, sekarang jabatannya sudah tinggi, pengikutnya sudah banyak, menepuk dada. Pada perumpamaannya, mereka itu seperti orang yang lomba estafet belum sampai finish, masih di jeda di pertengahan, itu sudah mengatakan saya berhasil. Nah, kita semuanya menyadari hakikat kemanusiaan kita. Kita adalah hamba Allah. Dan tugas kita menyempurnakan kehambaan kita kepada Allah. Ya. Nah, pendidikan menyadarkan manusia seperti itu, termasuk nanti peran-perannya berikutnya. Sebagai hamba ditugasi untuk mengelola bumi, mengelola kehidupan bersama-sama sesama manusia, dan mengelola kehidupan di alam semesta. Menjaga ini semuanya untuk berbuat baik, dan itu bentuk ujian yang diberikan Allah kepada kita. Nah, kesadaran tentang hakikat kemanusiaan ini tema tarbiyah yang sangat penting. Jadi mengenal Allah penciptanya dan mengenal diri siapa kita.
dan bagaimana kita memperlakukan diri dan berperan dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, Iqra wa rabbukal akram, dan bacalah, ya, Iqra, bacalah, dan Tuhanmu yang maha mulia. Nah ini kata guru kita yang mengajarkan kita. Kalimat ini bermakna diantaranya, ya, menimbulkan kesadaran pada diri kita bahwa standar kemuliaan tertinggi itu dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rabb kita. Al-Akram. Jadi gini, kalau kita ini kadang-kadang kan kita itu sering ya bepergian, lihat mobil bagus, kita memuji gitu kan. Wah, bagus sekali mobilnya. Ya. Kita lihat orang pinter dapat penghargaan, kita puji. Ada orang cantik lewat, kita puji. Pokoknya kita memuji semua manusia di sekitar kita dan capaian-capaiannya. Ya. Tapi kita jarang bahwa itu semuanya hakikatnya adalah ciptaan Allah, dan itu karya-karya itu bisa mungkin terjadi oleh karena peran dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat-nikmatnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan yang utama ukurannya itu bukan di situ. Ukuran standarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Akram. Ya, wa rabbukal akram. Dan Tuhanmu yang maha mulia. Tuhanmu yang maha mulia. Kita sering memuji semua ciptaan, tapi jarang memuji dengan kesadaran tentang Allah ini. Makanya kalau kita sedang sholat, lalu membaca Al-Fatihah, lalu kita mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin, maka di hadis qudsi disampaikan di situ kan, ya, hambaku memujiku, gitu ya. Hambaku memujiku. Allah mengatakan, oh ini hambaku memujiku. Karena biasanya itu memuji ciptaan yang remeh-temeh itu, maksudnya fenomena yang remeh-temeh maksudnya, ya, fenomena yang kita lihat sehari-hari itu tadi, orang bisa melakukan ini, melakukan itu, kita puji semuanya. Ciptaan Allah, pemandangannya indah, kita puji, tetapi yang membuat itu semuanya kita tidak puji. Dan ketika kita sholat, Alhamdulillahirabbil alamin, pada saat itu kita memuji Allah, itulah sesungguhnya kepujian yang tepat. Menempatkan Allah sebagai yang maha mulia, gitu, yang maha mulia. Maka dikatakan, wah, hambaku memujiku, gitu ya, hambaku memujiku. Ini kesadaran standar, ya, standar baik buruk, standar mulia dan standar keburukan atau kerendahan itu Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian inna akramakum indallahi atqakum. Lalu Allah menetapkan standar kemuliaan itu bagi manusia bukan yang lain-lain tapi takwanya, ya. Inna akramakum indallahi atqakum, bahwa sesungguhnya tingkat kemuliaan seseorang itu dilihat dari ketakwaannya, bukan dari atribut kekayaan, jumlah pengikut, kedudukan, dan seterusnya. Nah, maka Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran ini sarana kita untuk mencapai derajat yang mulia sebagai orang yang bertakwa tadi. Kemudian yang keempat, pendidikan ini setelah tentang Tuhan, tentang diri, tentang standar kemuliaan, ini pendidikan mengenai pengajaran dengan pena. Ini tentang ilmu pengetahuan. Dari pena lah lahir tulisan, kemudian dari tulisan menjadi kalimat, menjadi paragraf, menjadi bab, menjadi buku, menjadi kasanah ilmu pengetahuan, dan itulah yang kemudian berkembang menjadi sumber yang mencerahkan dalam kehidupan manusia. Nah, oleh karena itu tema-tema tentang ini, ilmu pengetahuan ini juga penting untuk bagian dalam tarbiyah kita.
Kemudian yang terakhir, yang kelima, itu adalah tentang alamal insana ma lam ya'lam. Bahwa Allah yang mengajarkan manusia apa-apa yang manusia tidak ketahui. Banyak sekali dalam hidup ini yang tidak kita ketahui. Dan memang pada dasarnya kita tidak tahu apa-apa. Seandainya kita tahu, ya, kita misalnya bayangkan dulu di rahim ibu, ya, misalnya ada bayi kembar, ya, kita punya teman kembaran gitu, atau ya saudara kita saudara kembar di perut ibu, ya, kita mungkin dialog itu kalau seandainya kita punya ilmu tentang kehidupan di dunia. Nanti di dunia itu kalau kita lahir keluar dari perut ibu itu nggak enak loh. Kenapa? Karena kalau di dunia itu kalau mau makan, makan sendiri. Dan bahkan makanannya cari dulu. Enak di sini di perut ibu. Kita tinggal tidur-tiduran, nggak usah makan, nggak usah pakai tangan, nggak usah masak, nggak usah nyari. Enak di sini. Jadi kita nggak usah keluar dari perut ibu. Gitu kan. Ya, ya. Dan karena kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Setelah lahir nanti gimana kita nggak tahu. Dan baiknya Allah Subhanahu wa taala demikian, ya. Kita nggak tahu setelah lahir nanti gimana. Ternyata ketika lahir nggak bisa apa-apa. Sampai sekarang tumbuh kayak begini. Dan ini sekarang kita terus dapat rezeki bertubi-tubi. Dengan usaha yang seadanya. Allah yang baik kemarin adalah Allah yang baik hari ini. Dan insya Allah nanti kita ketemu juga Allah yang baik juga. Tetap, ya. Nah, Allah yang mengajari kita tentang apa yang kita tidak ketahui. Baik dalam kehidupan dalam bentuk ilmu yang kita pelajari di pesantren, di kampus, ataupun di sekolah-sekolah. Atau ilmu yang ditulis para ulama di dalam buku-buku ataupun khasanah ilmu pengetahuan itu. Maupun penjelasan-penjelasan yang memang manusia hanya bisa dijelaskan, tidak bisa menyaksikan sekarang. Itulah namanya alam gaib. Kita tidak tahu bahwa ada setan, kecuali Allah mengabarkan ada setan. Kita tidak tahu kalau ada malaikat. Allah yang mengabarkan tentang malaikat, dan kita beriman malaikat. Bahwa nanti setelah mati kita ketemu alam setelah mati, mempertanggungjawabkan amal, dan tentang nanti ada surga dan neraka, dan ada peristiwa manusia ada yang mendapatkan keutamaan sampai bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua itu, kabar itu diberikan oleh Allah melalui Rasulnya. Itu penggambaran ilmu yang mencakup semua yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan apakah yang bisa kita lihat sekarang, ya, yang tadinya nggak tahu menjadi tahu, atau yang kita dikabarkan dan nanti baru kita akan tahu, ya, pada waktunya Allah memanggil kita. Nah, ini saya kira lima topik ini yang diperkenalkan pertama, ya. Jadi kalau kita bicara misalnya Ramadan sebagai bulan tarbiyah, bisa dilihat dari banyak sisi tadi kan. Mulai tentang membersihkan hati, mengasah pikiran, menahan hawa nafsu, ya. Jadi jiwa ini dididik, termasuk hati dan pikiran kita dididik, dan pendidikan ini diantaranya kalau kita melalui Al-Quran, Ramadan itu mengenalkan di awal-awal surat yang turun itu 5 topik ini. Karena itu pendidikan mestinya juga menjaga supaya hal ini tetap terjadi, ya. Nah, kalau kita lanjutkan ayat di dalam surat Al-Baqarah ini, ayat 183, 185, lalu kita ketemu 186, ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Sekiranya hambaku bertanya tentang aku, tentang Allah Subhanahu wa taala, fa inni qarib, sesungguhnya Allah itu dekat. Ujibu da'watad da'i da'an, ya. Dan Allah menjawab doa-doa orang-orang yang berdoa ketika mereka berdoa. Nah, ini
ini pesan yang luar biasa kepada kita nanti di Ramadan itu ya, kedekatan kita kepada Allah. Ini juga sarana pendidikan di Ramadan ini memperbanyak ibadah dalam berbagai bentuk sarana selama Ramadan ini supaya kita mencapai derajat yang pantas disebut dengan sebutan yang sangat mesra di sini ya, ibadi, wahai hambaku ya, ibadi. Ya, bahkan ketika hambaku bertanya tentang aku. Jadi mesra sekali ini ya pernyataannya. Bagaimana membangun kemesraan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sarana pendidikan Ramadan ini kesempatan yang luar biasa. Dan Allah sangat dekat. Bagaimana rasa memiliki rasa bahwa Allah memang dekat. Ketika kita ada apa-apa, Allah hadir dalam pikiran dan hati kita. Kita ingat padanya. Dan kehadiran tidak sekedar hadir dengan kesadaran tadi bahwa dia itu penuh jasanya dengan kita, kebaikannya luar biasa, yang tumbuh-tumbuh adalah tentang cinta. Jadi cinta. Kalau sudah seperti itu, harapan-harapan kita direalisasikan dalam kehidupan nyata. Nah, untuk bisa untuk bisa seperti itu, maka ayat berikutnya itu hendaklah kita menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan betul-betul beriman, yakin betul doa-doanya ini ya disambut oleh Allah Subhanahu wa taala, la'alakum yarsyudun. Mudah ini ya, la'alakum yarsyudun ini harapan supaya kita kemudian termasuk orang-orang yang memenuhi kriteria ini ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, hidup ini seperti apa ya? Kalau saya sebut ini kita tidak bisa memprediksi besok ini kayak apa, besok ini seperti apa, kita tidak tahu. Oleh karena itu banyak sekali yang kita inginkan, yang kita rencanakan, tetapi kejadiannya berbeda gitu ya. Orang berbisnis tetapi ternyata tidak laku. Ya, orang mau ujian tapi yang keluar soalnya beda. Asumsi kita begini, yang terjadi begitu. Hidup ini memang kita banyak yang tidak tahu. Dan kesadaran bahwa ada yang banyak yang tidak ketahui ini penting. Ilmu yang kita pelajari di sekolah, di kampus itu hanya kecil kayak gini ya. Kayak garis lurus. Kalau lengkung kayak gini, kalau kita pendekkan jadi kelihatan kayak garis lurus. Dan ilmu sebab akibat yang kita pelajari di kampus-kampus itu hanya sebagian kecil titik dari samudra yang sangat luas. Nah, kesadaran kebesaran ilmu Allah yang luar biasa dan kita hanya sedikit ini menyebabkan kemudian kita sadar betul bahwa tidak semua ilmu yang kita pelajari ini sudah cukup. Memang pelajaran-pelajaran di kampus-kampus, misalnya kampus engineering, itu bisa membuat kita mampu membuat mesin, membuat alat, atau di sekolah manajemen kita bisa merancang tata kelola. Atau dalam ilmu-ilmu tertentu yang bisa memuaskan pikiran kita. Tetapi apa yang betul-betul terjadi, itu nggak cukup bisa dijelaskan dengan itu. Maka ilmu kehidupan itu nggak cukup dengan ilmu-ilmu yang tadi. Ilmu fisika sebab akibat ini tidak cukup untuk menjelaskan kehidupan kita. Nah, kalau ketika kehidupan yang nggak jelas ke depan kayak apa, yang tahu itu bukan kita. Yang tahu itu yang menciptakan kehidupan ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu kesadaran tentang mendidik diri bahwa diri kita ini selalu dalam genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ini yang saya kira penting sekali, dan Ramadan itu momentum kita untuk itu ya. Nah, dengan demikian kalau kita bicara tentang 5 ayat dalam surat Al-Alaq ini adalah bekal utama kita untuk melaksanakan tugas dan fungsi kita sebagai manusia. Ya. Jadi ini bekal pertama yang ditekankan, meskipun kemudian juga bekal-bekal berikutan penjelasan-penjelasan yang lain ini
melengkapi dan luar biasa ayat Al-Quran sepenuhnya yang banyak sekali, dan itu yang akan kita pelajari Ramadan kita nanti, di dalam Ramadan kita nanti. Mudah-mudahan kita punya cukup waktu untuk memprioritaskan Al-Quran ini nanti selama bulan suci Ramadan, dan mulai kita cicil sejak sekarang ya, insya Allah. Nah, tarbiyah atau pendidikan itu berarti apa? Pendidikan ini utamanya sebenarnya mendidik manusianya. Ya, mendidik manusianya agar kita bisa memanusiakan manusia, tahu penciptanya, tahu hak dirinya, tahu standar kemuliaannya, tentang punya pengetahuannya, dan juga hal-hal yang tidak diketahuinya ini dikuasai agar mampu kita menghayati kedudukan kita sebagai manusia, kedudukan diri kita, dan mampu berperan sesuai dengan tugas fungsinya sebagai manusia, sebagai hamba Allah, sebagai khalifah di muka bumi, untuk menghadirkan manfaat yang sebesar-besarnya. Karena itu, para ulama, guru-guru, dan pemimpin kita tidak pernah menyederhanakan pendidikan itu dengan semata-mata untuk mengasah kecerdasan otak atau memahirkan keterampilan untuk mencari uang. Bukan semata-mata itu. Ya, tidak cukup untuk seperti itu. Kalau kemudian pendidikan direduksi menjadi sekolah-sekolah yang hanya fokus untuk mencerdaskan otak dan menterampilkan orang bekerja mencari uang, maka itu melakukan sesuatu sebagian, tapi yang utama malah ditinggalkan hakikat diri sebagai manusia. Ya, sebagai manusia. Nah, karena itu para ulama-ulama bahkan dulu sebelum Indonesia merdeka, mereka berorientasi bahwa pendidikan itu untuk membuat jiwa-jiwa ini merdeka, bebas. Dan dalam jiwa-jiwa yang merdeka itu, maka kebenaran termasuk dengan kesadaran tentang Tuhan itu mendapatkan tempat gitu ya. Hanya pada jiwa-jiwa yang merdeka. Kalau jiwa-jiwa yang tertekan, kebaikan itu nggak bisa masuk. Karena ruangannya sudah sempit ditekan itu. Nah, maka tidak ada paksaan dalam agama. Hanya pada pikiran dan hati yang lapang sajalah kebenaran itu bisa masuk. Dan karena itu membuat membuat suasana agar jiwa-jiwa merdeka ini bagian yang penting dalam proses pendidikan dan menjadi manusia yang sejati. Dan ini bagian yang ditekankan oleh para ulama-ulama kita, termasuk tokoh-tokoh pendiri negara kita. Ya. Nah, kita mau lihat ya, orang-orang yang sudah terdidik seperti itu, ya, kemudian bisa mencerminkan kesadaran dirinya dan juga kemampuannya dia berperan ini dalam skala yang lebih besar dalam kehidupan dia bersama orang lain, menjadikan satu sistem sosial, bahkan sistem sosial yang paling besar itu namanya membentuk organisasi yang namanya negara. Ya, organisasi yang paling kecil rumah tangga, kemudian ada komunitas, ada RT RW dan seterusnya, ada organisasi kelembagaan, tapi yang paling besar yang pernah kita bentuk namanya negara, yang dibentuk oleh pendiri kita, pendahulu kita, namanya negara Indonesia ya. Dan pikiran-pikiran besar seperti itu diawali oleh pendidikan diri tadi. Ya, orang-orang yang bukan sekedar otaknya yang cerdas, tapi memang kehidupannya juga cerdas. Makanya dikatakan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu salah satu tujuannya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi yang cerdas itu kehidupannya. Jadi orang yang memiliki kehidupan dan cara hidupnya cerdas. Kehidupannya cerdas. Jadi bukan hanya otaknya yang cerdas, bukan hanya manusianya yang cerdas. Karena ada orang yang otaknya cerdas tapi kehidupannya nggak cerdas. Dia pinter bisa menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa tertentu,
Tetapi dia nggak bisa ngelola dirinya, hidupnya sengsara, hidupnya itu nggak cerdas. Dan salah satu tanda kecerdasan hidup, kalau tahu kemana hidup ini. Dan pada ujungnya seperti apa. Dan bagaimana untuk selamat sampai sampai nanti di akhirat. Ya, nah inilah kemudian kalau kita dalam syarikat Islam, ya orang-orang yang sudah terdidik tadi, ya maka ini ada program Tangdim itu mendidik salah satunya mendidik manusianya ya. Dikatakan di situ dalam program Tangdim yang sebelah kanan itu, buat menjalankan Islam sepenuh-penuh asas dan seluas-luas syariat, gitu ya. Karena memang tujuan dari syarikat Islam itu apa? Tujuan dari syarikat Islam ya yang ditulis dalam tafsirnya Haji Umar Said Cokro Aminoto, syarikat Islam itu tujuannya adalah melaksanakan ajaran Islam dalam makna yang seluas-luasnya dan sepenuh-penuhnya. Ya, luar biasa ya. Jadi luas-luasnya itu makanya di berbagai bidang kehidupan itu Islam tidak dijalankan. Lalu pelaksanaan di setiap bidang itu makin hari makin meningkat, makin dipenuhkan. Tadinya mungkin bisa menjalankan sekian, besoknya ditambah lagi dengan kualitas yang terus ditambah, maka menjalankan Islam dalam makna yang seluas-luasnya, bukan hanya ibadah mahdoh, tapi juga dalam kehidupan bermasyarakat, berekonomi, bahkan dalam kedaulatan, kemerdekaan, bahkan kemudian mencita-citakan kemerdekaan. Ya, nah makanya syarikat Islam itu dulu ketika menghadapi penjajahan, penjajahan itu kalau dibayangkan mungkin ya kayak negara kayak begini-begini ini bukan kok gimana ya, mungkin ya kehidupan biasa seperti ini tapi sistem politiknya menghisap, ekonominya kita terpuruk, kemudian pendidikannya tertinggal, hidup sengsara, keadilan tidak terlihat. Itu suasana penjajahan seperti itu. Orang-orang yang sudah terdidik tadi, yang punya iman, ya orang-orang yang sadar tentang kemanusiaannya, itu kemudian menghajatkan perubahan dan mereka kemudian punya kehendak untuk merdeka. Ya, Cokro Aminoto mempelopori tentang konsep tentang Zelbestur. Zelbestur itu untuk mengurus diri sendiri ya. Zelbestur itu keinginan untuk mengurus diri sendiri atau mengurus pemerintahan sendiri gitu. Mengurus pemerintahan sendiri. Dan itulah yang dimaknai dengan bahasa sekarang dengan istilah merdeka gitu kan. Nah, kemudian anak didiknya, generasi seterusnya memperjuangkan sampai betul-betul kemerdekaan terjadi. Maka gerakan ini disandarkan oleh syarikat Islam dengan istilah semurni-murni tauhid, setinggi-tinggi ilmu, dan sepintar-pintar siasat. Dan ini manusia-manusianya. Maka manusia-manusia yang seperti ini kemudian yang diajak untuk berpikir yang lebih besar berikutnya setelah urusan dirinya, kedudukannya, perannya diketahui dan dihayati, lalu bergerak bersama mewujudkan yang program asasnya ini, yaitu persatuan dalam umat Islam, kemerdekaan umat, sifat stat atau kerajaan atau negara dan pemerintahan, penghidupan ekonomi, keadaan dan derajat manusia di dalam pergaulan hidup bersama dan di dalam hukum, kemerdekaan yang sejati. Ini ditulis bahkan ketika istilah Indonesia belum ada. Adanya dulu masih Hindia Belanda. Ya. Jadi negara Indonesia belum ada, nama Indonesia belum ada, namanya masih Hindia Belanda, tapi mereka sudah berpikir maju seperti ini. Dan inilah orang, ya, mereka-mereka yang kalau sudah dekat dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala, itu nggak kebayang kreativitasnya. Kalau kita sekarang berkreativitas itu kan membuat produk baru, membuat makanan, masakan baru, membuat baju baru, kendaraan baru, kan begitu. Kalau ini membuat negara gitu ya,
membikin negara, nggak kebayang. Kita nggak kebayang ini membikin negara. Kita berpikir membikin koperasi, membikin yayasan, itu saja sudah luar biasa berat ya. Nah, tapi dengan mengetahui seperti ini, semangat kita tak akan layu, kita bertumbuh-tumbuh untuk terus mencontoh ya, memperbaiki diri sendiri, mendidik jiwa kita dan kemudian sampai mempengaruhi kehidupan yang lebih luas ya. Nah, ini saya mau cuplikkan ya. Orang-orang yang kemudian terdidik seperti itu menghadapi lingkungannya, itu kemudian ingin melakukan perubahan ya. Coba kita lihat, kita dengarkan ini ya. Ini ceramahnya Izin, Cokram atau audio belum masuk, Prof. Izin, Prof. apa? Belum masuk apanya? Audionya belum masuk, Prof. Suaranya. Oh, Ji, share audio juga, Prof. Izin. bentar. Apa nih? Maaf ya, saya ulangi ya. Saya ulangi mana nih? Share audio, mana share audio? Oh, ini sound ya, oke. Ji, Prof. Uh, uh, udah kelihatan share saya? Sudah, Prof. Sudah. Sudah, suara Masuk, sudah Prof. masuk? Udah ya? Masuk, masuk. Kita dengerin ya. Bismillah. Ini ceramahnya Cokraminoto. Tuan-tuan, sungguh besar nama kongres ini, Kongres Nasional. Nama ini, perkataan nasional tidaklah sekali-kali menunjukkan keangkuhan kaum SI atau menunjukkan tajamnya pikiran dan luasnya pemandangan pemimpin-pemimpin kongres. Tetapi semata-mata hanyalah menunjukkan salah satu daripada maksud pergerakan SI, yaitu akan menaik tangganya kebangsaan. Dan di dalam kongres ini akan kita bicarakan yaitu usaha pertama-tama buat membantu supaya Hindia lekas pemerintahan Zelbesur, atau supaya sedikitnya penduduk Bumi Putra lekas diberi hak akan turut bicara dalam perkara pemerintahan. Orang semakin lama semakin merasakan bahwa tidak pantas lagi Hindia diperintah oleh negeri Belanda, bagaikan tuan tanah yang menguasai tanah-tanahnya, tidak pada tempatnya menganggap Hindia sebagai seekor sapi perah yang hanya diberi makan demi susunya. Tidaklah pantas untuk menganggap negeri ini sebagai tempat kemana orang berdatangan hanya untuk memperoleh keuntungan. Dan sekarang sudah tidak pada tempatnya lagi bahwa penduduknya, terutama anak negerinya sendiri, tidak mempunyai hak turut berbicara dalam soal-soal pemerintahan yang mengatur nasib mereka. Jadi ini kesadaran kita ya, kesadaran kita bersama. Orang-orang yang sudah terdidik oleh pendidikan yang Islami, maka kita tidak bisa mengira dahsyatnya dampak dari pendidikan seperti itu. Bahkan kalau kita lihat dalam sejarah ini, para ulama-ulama yang terdidik ini cita-citanya melampaui zamannya. Dan kita juga kalau kita refleksikan hari ini, ya, hari ini, jika umat Islam kemudian kembali kepada pendidikan yang Islam, lalu mendidik diri, menghayati perannya, menghayati kedudukannya, kesadaran akan Tuhannya, kesadaran tentang baik dan buruk, kesadaran tentang ilmu pengetahuan, kesadaran tentang apa-apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak kita ketahui. Dan kemudian prinsip-prinsip pendidikan yang Islami dijalankan, betapa lahir orang-orang yang jiwanya, pikirannya,
betul-betul bisa mengubah keadaan dunia. Dan ke depan saya lihat dan kita percaya kejayaan umat ini dan juga keselamatan masing-masing kita itu kembali kepada kesiapan kita untuk mendidik hati, pikiran, dan jiwa kita sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena itu Ramadan ya sebagai bulan tarbiyah. Ini kesempatan yang luar biasa. Ya, baik itu dari sisi kesempatan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam berbagai sarana, ya, apakah baca Qur'annya, apakah ibadah sholatnya, apakah zakatnya, apakah kegiatan-kegiatan sosialnya, dan berbagai bentuk lainnya, itu 1 bulan penuh menjadi bekal kita ke depan. Ini yang saya sampaikan hanya mengingatkan pada kita semuanya. Dan kita mulai ingin mencontoh itu ya. Makanya kemudian kawan-kawan di Syarikat Islam Jawa Timur dan juga kita bekerja sama dengan kawan-kawan kita di Syarikat Islam di berbagai tempat ya, berupaya terus untuk menggerakkan kegiatan-kegiatan kebaikan ini di mana-mana. Dan ini di akhir ini saya akan kembali lagi menekankan bahwa Al-Quran dan Ramadan menjadi titik tolak kita untuk tarbiyah kita di dalam bulan suci Ramadan, ya, mendidik diri kita, keluarga kita, dan saudara-saudara kita. Mudah-mudahan kita berhasil menjadi orang-orang yang bertakwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita dan menganugerahkan cintanya kepada kita. Fastabiqul khairat, ya, fattaqullaha mastata'tum, billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. Kami sampaikan kepada Profesor Mukhtasar atas penyampaiannya. Mudah-mudahan bisa memotivasi diri kita untuk mempersiapkan kedatangan bulan Ramadan. Baik, mungkin untuk dokumentasi kegiatan kita pada malam hari ini, kegiatan Tarhib Ramadan Syarikat Islam Jawa Timur, akan kita foto bersama. Dimohon kepada Bapak Ibu kaum SI sekalian untuk membuka kamera sejenak yang memungkinkan agar kita bisa mendokumentasikan kegiatan kita pada malam hari ini. Untuk yang bertugas operator sudah disiapkan ya.